Gue itu suka banget nonton film. Rasa suka gue terhadap film tuh kayak ibarat Prabowo yang suka sawit. Banyak banget film yang gue tonton setiap bulannya. Dan kadang gue pengen nge-share film-film yang gue tonton itu, apalagi kalau filmnya bagus menurut gue. Nah, karena bulan puasa baru aja kelar, gak sih, udah hampir lewat 1 bulan. Tapi nggak apa-apa, di video kali ini gue mau nge-share film apa aja yang gue tonton selama bulan itu. Bulan puasa dimulai dari tanggal 19, gue mulai nonton itu dari tanggal 21 Februari. Dimulai dari film Color Out of Space. Jujur gue udah lumayan lupa sama film ini, karena filmnya emang kurang memorable dan boring sih. Ceritanya tentang sebuah keluarga pinggir pedesaan yang tiba-tiba mengalami kejadian-kejadian aneh setelah meteorit misterius jatuh di halaman rumah mereka. Di awal sampai tengah, filmnya tuh boring banget. Bener-bener gak ada hal yang menarik menurut gue. Kalau bukan karena endingnya, kayaknya gue bakal menyesal udah buang-buang waktu nonton film ini. Endingnya disturbing banget. Ada scene yang bikin gue kasihan, tapi juga ada rasa jijik sekaligus ngeri pas nonton. Bisa gue bilang salah satu film dengan ending paling creepy dan disturbing yang pernah gue tonton lah. Terus gue nonton Bugonia, filmnya Yorgos Lanthimos, remake dari film Korea berjudul Save the Green Planet. Filmnya mind-blowing menurut gue. Terus absurd dan lucu. Dari premisnya aja udah konyol banget tentang dua pemuda yang nyulik CEO perusahaan farmasi karena mereka yakin CEO tersebut adalah alien yang mau ngerusak bumi. Filmnya dimulai dengan percakapan berat cowok di jam 3 pagi tentang konspirasi elit global. Walau absurd dan konyol, tapi sebenarnya filmnya ngomongin sesuatu yang mendalam tentang isu kelas sosial, tapi dibalut dengan cara yang satir. Visual filmnya indah banget. Ada beberapa scene yang kelihatan kayak editan, tapi ternyata scene asli yang di-shoot secara praktikal kayak scene ini. Ending filmnya gue rasa bakal hit or miss, antara lu bakal suka banget atau malah ngerasa apaan sih. Kalau gue tipe yang suka banget, menurut gue lucu aja sih. Nontonnya serasa kayak habis di troll. Bayangin coba, orang-orang tiap hari berantem, ngedebatin tentang Tuhan siapa yang paling bener, taunya ternyata Tuhan kita adalah alien. Terus gue nonton Darknet, film misteri dari Spanyol yang gak gue expect, serem banget. Gue taunya nih film misteri, gue gak tahu ternyata ada unsur horornya. Ceritanya tentang seorang ibu yang anaknya tiba-tiba menghilang secara misterius setelah memutuskan tinggal di rumah yang dulunya adalah panti asuhan masa kecilnya. Filmnya gak ada jump scare sama sekali, tapi creepy banget. Filmnya punya ending dengan twist yang agak konyol menurut gue, tapi heartbreaking banget. Anyway, film ini didirect oleh Juan Antonio Bayona, orang yang ngebuat film Society of the Snow. Terus gue nonton Kill List. Film ini juga creepy banget tentang seorang pembunuh bayaran yang menerima kontrak baru dari klien misterius buat ngebunuh 3 daftar orang, yaitu seorang pendeta, pustakawan, dan anggota parlemen. Scoringnya creepy banget. Suasana filmnya jadi aneh dan gak nyaman. Suasana gak nyaman itu juga dibangun lewat cut-to-cut kasar. Jadi plotnya kayak loncat-loncat yang ngebuat pengalaman nonton tuh jadi makin aneh. Kayak openingnya yang langsung dimulai sama pertengkaran suami istri. Pas nonton gue kaget dan ngerasa janggal banget, kayak ngerasa ada yang keskip gitu. Filmnya menarik banget, tapi sayang endingnya menurut gue agak kurang. Karena dari awal teka-teki yang dibangun tuh creepy banget dan ngebuat gue bener-bener penasaran sama apa yang terjadi. Karena si pendeta sama pustakawan, mereka ngucapin terima kasih sebelum dibunuh, seolah-olah mereka telah terbebas dari sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian. Endingnya tragis, tapi gue kayak ngarepin sesuatu yang lebih serem daripada sesuatu yang klise kayak orang-orang telanjang. Terus gue nonton Marte Supreme, film pingpong yang seru banget. Dari luar sebenarnya filmnya kayak kelihatan boring banget. Maksud gue siapa gitu yang mau nonton pingpong selama 2,5 jam. Tapi ketika lu udah nonton dan ngeliat ke dalamnya, ternyata filmnya lebih dari sekedar pingpong doang. Filmnya chaotic, intense, dan yang gak gue expect berdarah-darah. Banyak banget unexpected moment, kayak kejadian bak mandi jatuh, ledakan di pom bensin, dan tembak-tembakan. Terus yang gue suka, unexpected momennya tuh gak sekedar terjadi tiba-tiba tanpa alasan, tapi udah di set up dulu dari awal dengan pelan. Anyway, ada dialog yang gue suka banget di scene bak mandi jatuh, pas petugas ambulan datang terus nanya, gue bener-bener gak nyangka film pingpong bakal seseru dan seliar ini. Tapi sebenarnya filmnya tuh gak bener-bener tentang pingpong. Gue rasa cuma 30% doang scene pingpongnya, dan sisanya tentang Marty itu sendiri, tentang pride dan egonya, bagaimana itu ngancurin semua hal yang dia sentuh, bagaimana itu juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus gue nonton Kinky, film tentang Terus gue nonton Tesis, film dari Spanyol tentang mahasiswi tingkat akhir yang lagi ngerjain tesis tentang kekerasan audiovisual dan gak sengaja nemuin kaset berisi kekerasan asli dengan korban yang ternyata adalah mahasiswi dari kampusnya yang telah hilang selama 2 tahun. Gue ngerasa film-film misteri dari Spanyol tuh underrated karena kebanyakan film-film yang udah gue tonton tuh
fresh, beda, dan menarik banget. Walau beberapa mungkin ada yang gak bagus-bagus amat, tapi tetap layak buat ditonton. Contohnya kayak film ini. Terus gua nonton Elite Squad, kayak judulnya ceritanya tuh tentang Bope, squad elite yang bertugas membasmi bandar narkoba dan polisi korup. Filmnya brutal tapi lucu dan indah. Lagu-lagu di filmnya enak-enak. Habis nonton film ini gua ngerasa kayak butuh lebih banyak nonton film-film dari Brazil. Terus gua nonton Sound of My Voice, tentang jurnalis dan pacarnya yang menginvestigasi sebuah kultus yang dipimpin oleh seorang wanita yang mengaku dirinya dari masa depan. Filmnya biasa aja, nggak ada yang spesial, tapi menuju ending filmnya jadi agak lumayan menarik, tapi malah berakhir meh. Filmnya ninggalin lubang yang gede. Filmnya tuh nyuruh kita buat milih antara percaya atau enggak, tapi malah jadi ninggalin banyak pertanyaan. Terus gue nonton Mermaids, tentang seorang ibu tunggal yang suka pindah kota bersama dua putrinya setiap kali hubungan asmaranya gagal. Sebenarnya ini film cewek atau womanhood. Nonton ini kayak berasa nonton 3 fase kehidupan cewek, dari bocil, remaja, sampai dewasa. Filmnya hangat dan lucu. Lewat karakter Charlotte, gue seolah dibawa masuk ke dalam pikiran-pikiran kepo cewek puber. Banyak monolog dari dia yang bikin gue speechless. Here he is talking about his poor dead mother and I can't stop wishing his hands were unbuttoning my dress. Terus karakter ibunya nunjukin fase dewasa yang hidupnya seperti pelarian tanpa arah. Di balik sikap bebas dan spontannya ada ketakutan akan keterikatan dan tanggung jawab. Hal ini nyiptain dinamika yang menarik dengan kedua anaknya. Satu remaja yang sedang mencari identitas diri, dan satu lagi bocil polos yang belum tahu apa-apa. Sayangnya karakter bocil ini kurang dieksplor. Tapi sebenarnya inti dari filmnya tuh tentang keluarga, tentang menerima ketidaksempurnaan yang ada di dalamnya. Terus gue nonton Portrait of a Lady on Fire, film yang visualnya indah banget, kayak lukisan hidup. Setiap frame di film ini bisa lu screenshot dan lu jadiin wallpaper. Film drama romance yang terasa tulus dan jujur. Gak cuma fokus ke romance, tapi juga nunjukin womanhood di abad 18 dan gimana perjuangan mereka hidup di era itu. Suasananya sunyi, tapi terasa begitu intim. Cuma lewat tatapan dan gestur tubuh dari para karakternya, kalian bisa ngerasain cinta dan hasrat yang membara. Filmnya nunjukin gimana rasanya jatuh cinta. Tapi di sini filmnya gak pernah sekalipun memaksa karakternya buat bersama. Terus gue nonton After Hours, film Martin Scorsese di masa prime-nya. Ceritanya simple tapi seru, tentang pekerja kantoran yang gak bisa tidur, terus keluar jalan-jalan tengah malam. Tengah malam yang sepi dan sunyi, jadi berasa sibuk banget di film ini. Filmnya kayak Mate Supreme, dimana karakter utamanya tuh ketimpa sial demi kesialan. Banyak juga momen-momen gak keduga. Bayangin kalian ke rumah cewek tengah malam, pas pengen pulang, tiba-tiba jadi buronan sampai diparanin satu kota. Tapi plotnya gak senatural Mate Supreme menurut gua. Di film ini, karakternya tuh berasa banget kayak diarahin buat ngambil keputusan yang memperburuk keadaan. Padahal ada opsi pilihan yang lebih baik dan lebih masuk akal. Anyway, Martin Scorsese jadi cameo di film ini. Kalian bisa ngeliat si bro jadi kang sorot lampu di acara punk. Terus gua nonton Swiss Army Man, film yang absurd dan sangat bergizi. Optinya ngebuat gua speechless. Gua nggak habis pikir kok bisa ada orang gitu yang punya ide seabsurd itu dan ditaruh di menit awal. Anyway, film ini didirect dan ditulis oleh dua orang yang sama di balik film Everything Everywhere All at Once. Jadi kalian bisa ngerasain hal absurd yang sama, tapi di film ini jauh lebih absurd. Sama juga kayak Everything Everywhere All at Once. Walaupun penuh keabsurdan, tapi filmnya punya makna yang mendalam tentang kehidupan. Filmnya emosional banget. Gue nonton ini speechless, happy yang benar-benar happy dengan senyuman lebar. Terus juga sedih. Filmnya ngajarin kita buat lebih bersyukur tapi tanpa terasa menggurui. Kehidupan sehari-hari kita yang sederhana dan monoton, kayak menghirup udara, makan, minum, nonton film, ngocok, dan naik bis. Jika dilihat dengan kacamata yang lebih lebar, sebenarnya indah. Dan kalau kalian pikir lagi, hidup itu cuma sekali. Dan kita nggak bisa ngulang semua hal tadi kalau kita udah mati. Oh, when I get back home, I'm gonna ride the bus every day. Filmnya juga punya tagline, "We all need somebody to lean on," yang berarti kita semua butuh seseorang untuk bersandar. Seolah ngomong kalau di dunia yang indah ini, gak ada satupun orang yang pantas hidup sendirian dan juga kesepian di dalamnya. Terus gue nonton Sound of the Dead, film dari Edgar Wright. Pasti banyak dari kalian yang udah familiar sama karya-karya beliau, kayak Baby Driver, Scott Pilgrim, The Running Man, trilogi Cornetto, dan lain-lain. Sound of the Dead adalah film trilogi Cornetto terakhir yang gue tonton. Filmnya hambar dan kurang lucu menurut gue. Padahal pesan filmnya bagus, tentang berhenti hidup kayak zombie atau mayat hidup. Banyak orang terutama yang udah kerja, mereka tuh hidup autopilot tanpa arah dan tujuan, kayak robot, mengulangi rutinitas yang sama tanpa sadar. Jadi filmnya seolah mengajak penontonnya buat lebih sadar dalam menjalani kehidupan, bukan cuma sekedar hidup doang. Tapi cara penyampaiannya tuh hambat banget menurut gua. Gua merasa trilogi Cornetto ini sebenarnya nggak sebagus dan selucu yang orang-orang bilang. Kecuali Hot Fuzz ya. Hot Fuzz adalah film paling bagus dan paling lucu dari trilogi ini menurut gua.
Terus gue nonton The Player yang main Tim Robbins tentang eksekutif studio film yang dapat surat ancaman pembunuhan. Di awal filmnya lumayan menarik karena tentang industri film gitu. Jadi kita bisa ngelihat balik layar dari pembuatan film, kayak gimana cara penulis pitching naskah ke produser. Tapi endingnya benar-benar anti klimaks menurut gue. Gue tahu itu satir ke industri Hollywood, tapi gue jadi kayak ngerasa sia-sia udah ngikutin cerita dan teka-tekinya selama 2 jam. Terus gue nonton Tangerine, film dari Sean Baker, orang yang ngedirect Anora. Tangerine ada film ketiga beliau yang gue tonton. Film-film dia tuh selalu terasa dekat dan jujur, dengan ceritanya yang selalu fokus pada masyarakat pinggiran dan pekerja seks. Film ini sendiri tentang 2 PSK transgender yang pengen ngelabrak pacar dan selingkuhannya. Di film ini kita diajak sedikit mengintip kehidupan transgender, kehidupan yang jarang dipandang dan sering dianggap kotor. Padahal kalau dipikir lagi, orang-orang yang kerja kayak gitu juga manusia. Ngetahuin ada beberapa orang yang ngelakuin apa aja demi dapat uang kadang bikin gua sedih. Yang mana kadang uang yang mereka dapat bahkan gak seberapa. Tapi di film ini gak pernah sekalipun mencoba mengasihani mereka, tapi justru ngeliatin keseharian mereka apa adanya, diiringi dengan lagu-lagu yang banger. Endingnya indah banget, nunjukin pertemanan yang begitu tulus. Visualnya juga indah meskipun hanya direkam pakai HP iPhone 5S, tapi nggak kelihatan murahan sama sekali. Bahkan nggak kerasa kayak lagi direkam pakai HP keluaran 2013 itu. Terus gue nonton The Ugly Stepsister. Filmnya basically tentang Cinderella story, tapi diceritain lewat sudut pandang saudara tirinya. Filmnya kayak ngasih pertanyaan gini ke kita, gimana kalau saudara tiri Cinderella nggak pernah sepenuhnya jahat, tapi dibentuk hingga menjadi seperti itu. Filmnya bakal ngubah cerita Cinderella yang sudah tertanam di kepala kita. Di sini kita bakal dilihatin cerita yang lebih dark, lebih sakit, dan disgusting. The Ugly Stepsister adalah sebuah kritik tajam terhadap standar kecantikan, sekaligus eksplorasi gimana putus asanya perempuan dalam mengejar kecantikan konvensional hanya demi dianggap layak. Terus gue nonton The House That Jack Built tentang psikopat yang anggap setiap pembunuhannya sebagai karya seni. Film yang ngeri banget menurut gue, apalagi kalau mikir orang-orang kayak Jack tuh literally exist di dunia ini, bahkan mungkin hidup berdampingan dengan kita. Filmnya kayak narik kita masuk jauh ke dalam isi otak psikopat buat memahami bahkan berempati dengan mereka. Sutradaranya agak sakit menurut gue. Dia seolah kayak nganggap orang kayak Jack tuh sebenarnya cuma orang-orang terasing yang pengen dilihat. Bagi gue itu bullshit banget. Tapi endingnya perfect banget. Walaupun sutradaranya agak sakit, tapi dia kayak tetap tahu konsekuensi yang bakal dia dapat dari pembenaran yang dia buat demi seni di film ini. Terakhir gue nonton Boogie Nights, filmnya Paul Thomas Anderson. Gue nonton film ini karena film tentang film, tapi yang gak gue tahu film yang dimaksud tuh ternyata film bokep. Tapi film ini bukan benar-benar tentang bokep, tapi tentang keluarga, tentang rumah yang menerima kita apa adanya, nawarin sesuatu yang lebih kaya dan mendalam dari sekedar perbokepan duniawi. Kalau Baskara pernah bilang, gak ada orang gak bisa nyanyi men, cari suara lu. Nah film ini bilang gak ada orang yang benar-benar terlahir bodoh dan pecundang. Pada dasarnya setiap manusia diberkati setidaknya dengan satu hal yang istimewa. Bahkan jika itu punya kontol gede dan jago ngewe, semuanya cuma tergantung dari gimana cara kita memandangnya. Cukup lakuin apa yang bisa kita lakuin. Sinematografinya indah dan keren, khas PTA banget yang film-filmnya sangat stylish. Keindahan dan kekerenan itu bisa langsung kalian rasakan sejak awal filmnya dimulai. Openingnya dimulai dengan scene one shot steadicam yang memperkenalkan satu persatu karakternya. Gak cuma di opening, teknik itu juga dipakai di pertengahan filmnya. Tepatnya di scene house party di mana sekali lagi kameranya pindah ke satu persatu karakternya. Tapi bedanya di sini ini kameranya juga pindah ke figuran. Terus pindah ke satu cewek, ceweknya nyemplung ke kolam, kameranya juga ikut nyemplung. Di sini itu gue bener-bener emes dan PTA ngebuat film ini ketika umurnya masih 26 tahun. Film kedua yang dia buat, dia baru buat 2 film tapi kualitasnya udah sebagus dan sekeren ini. Gokil. Oke, jadi itu semua film-film yang gue tonton selama bulan puasa. Kalau ada yang nonton sampai sini, makasih ya. Terharu gue.